Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan tidak kurang satu apapun itu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Materi kelas 9 semester 1. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita membahas ibadah haji. Pasti anak-anak di rumah sudah pernah mendengar atau bahkan mengerti dan atau anggota keluarga di antara anak-anak semua sudah pernah pergi berhaji atau pergi umroh. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian haji dengan benar, kedua menunjukkan dalil nakli tentang haji dengan tepat, menjelaskan ketentuan ibadah haji sesuai buku panduan dengan tepat, menjabarkan cara-cara pelaksanaan haji dengan tepat. Lalu pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajjah, yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syarah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana di Mekah terdapat Ka'bah, dan Ka'bah tersebut adalah kiblat bagi seluruh umat muslim di dunia untuk melaksanakan ibadah sholat. Lalu ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Ali Imran ayat 97. Maksud dari mampu dari material yaitu cukup untuk biaya diri sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal, dan mampu secara fisik. Selain tersebut juga tersedianya transportasi yang aman pergi ke Mekah. Tata cara melaksanakan ibadah haji yaitu ada tiga macam. Yang pertama ifrad, tamattu, dan qiran. Ifrad ya adalah mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umroh. Tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu lalu mengerjakan haji. Yang terakhir ada qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Syarat wajib haji antara lain yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Rukun haji. Rukun haji adalah kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam atau denda. Antara lain ada ihram disertai niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ihram disertai niat. Berniat mengerjakan ibadah haji, niat ikhlas dalam hati. Bila niatnya diucapkan berbunyi seperti ini. Labbaik Allahumma hajja, yang artinya kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Lalu selanjutnya pakaian ihram bagi laki-laki itu ada 2 lembar kain yang tidak berjahit, di mana satu kainnya untuk menutup bagian bawah yaitu menutup aurat, dan kain satunya untuk diselendangkan. Sedangkan pakaian ihram bagi perempuan yaitu menutup seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Wukuf hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf, jadi arah putaran tawaf itu berlawanan dari arah jarum jam. Lalu sa'i adalah berjalan dan berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Adapun tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Lalu dilaksanakan sebanyak 7 kali dan dilaksanakan sesudah tawaf. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukurnya sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Lalu yang terakhir yaitu tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Jadi di antara rukun-rukun tadi harus tertib dimulai dari awal, yaitu ihram disertai niat, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Tidak boleh dikurangi atau tidak dikerjakan, harus dikerjakan dari awal dan urut. Selanjutnya, wajib haji.
Wajib haji adalah serangkaian yang harus dikerjakan. Apabila adalah salah satu yang tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, namun harus digantikan dengan membayar dam atau denda, yaitu dengan menyembelih hewan. Wajib haji sebagai berikut, yaitu yang pertama, ikhram dari miqat, bermalam di Musdalifah, melontar jumroh aqabah pada hari raya haji, melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqabah. Kelima, bermalam di Mina, tawaf wada, dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Selanjutnya ada sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak melakukan tidak mendapatkan dosa. Yaitu antara lain membaca talbiyah selama ikhram sampai melontar jumrah aqabah pada hari raya Idul Adha. Kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan masuk ke Ka'bah. Selanjutnya, larangan haji. Larangan haji bagi laki-laki yaitu memakai pakaian berjahit, baik jahit biasa, sulaman, dan atau diikat kedua ujungnya. Jadi tidak boleh dijahit dan tidak boleh menutup kepala. Larangan haji bagi perempuan yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian, baik dipakainya di badan atau bahkan di pakaiannya. Lalu menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, mengangkatkan nikah, baik menikah atau menjadi wali nikah, bersetubuh bagi suami istri, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Dam haji atau denda haji sebagai berikut. Di sini ada beberapa jenis pelanggaran, yaitu ada 5 jenis pelanggaran, dan di mana setiap jenis pelanggaran itu ada damnya sendiri, dendanya sendiri. Itu bisa dilihat di sini atau bisa membaca di buku paket anak-anak masing-masing ya. Silahkan dipelajari itu. Berikut tadi adalah materi ibadah haji dari bab dahsyatnya persatuan ibadah haji dan umroh. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi umroh. Nah, silakan anak-anak di rumah bisa mencatat atau meringkas yang penting-penting ya. Pertemuan berikutnya juga Ibu Guru akan mengasih tugas berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Dan dari saya adalah tetap jaga kesehatan ya, memakai masker, berjaga jarak, dan mencuci tangan. Sholat 5 waktu ya anak-anak di rumah, membantu orang tua di rumah, lalu kerjakan tugas yang telah disampaikan oleh guru ya, kerjakan di rumah. Saat ini sedang belajar daring, di mana pelajaran yang kita terima di sekolah kita pindah di rumah. Merebaknya virus ini, maka sekolah juga mendapatkan imbasnya, yaitu tidak dapat tatap muka di sekolah digantikan dengan belajar dari rumah. Mungkin cukup sekian dari Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.